wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan serial kajian hadis dari kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita bahas hadis yang ke-7 tentang nasihat adalah tiang agama. Maka berikutnya kita akan bahas hadis yang ke-8, yaitu tentang haramnya darah dan harta seorang muslim. Kita baca hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar, namanya adalah Abdullah bin Umar. Dia memiliki kunyah Abu Abdurrahman, seorang yang juhud terhadap dunia, berilmu dan sangat semangat di dalam meneladani ibadahnya Nabi SAW. Dan Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Sakhar, Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan yang lainnya. Abdullah bin Umar, dia sahabat Nabi dan juga bapaknya sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Karenanya jika kita mendapati ada sahabat yang ayahnya juga memeluk agama Islam, maka kita membaca radhiyallahu anhuma. Bahkan ada juga di antara sahabat Nabi SAW, bapaknya Islam, ya, anaknya Islam, bahkan juga cucunya Islam, dan semuanya dikatakan sahabat. Siapa dia? Abu Bakar. Ya, bapaknya adalah Utsman atau Abu Kuhafah. Jadi Utsman punya anak Abu Bakar. Ya, Abu Bakar punya anak namanya Asma. Asma punya anak namanya Abdullah. Ya, yang Abdullah, ya. Jadi semuanya itu, ya, mereka beriman sehingga dikatakan radhiyallahu anhum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalau Nabi mengatakan umirtu, aku diperintahkan, ya, disebut namanya fi'il mabni majhul, yang tidak diketahui fa'ilnya, pelakunya. Apabila Nabi mengatakan aku diperintahkan, maka yang memerintahkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ungkapan itu disampaikan oleh sahabat umirtu, maka yang memerintahkan adalah Nabi SAW. Nabi mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Beda antara qatala dengan qatala. Qatala menggunakan alif, maka dia maknanya memerangi. Memerangi itu belum tentu membunuh. Bisa
memaksa, mengancam, nah itu makna memerangi. Adapun kalimat qatala itu baru bermakna apa? Membunuh. Sehingga tidak tepat kalau diterjemahkan aku diperintahkan untuk membunuh manusia, tidak. Tapi yang tepat aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang pertama disebut namanya syahadatut tauhid. Syahadat yang kedua disebut namanya syahadatur risalah. Yang mana 2 syahadat ini menjadi syarat orang itu dikatakan muslim. Namun tentunya kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan, memiliki konsekuensi-konsekuensi. Yang mana dalam kalimat la ilaha illallah terdapat 2 rukun yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah an-nafyu, menafikan. Dan yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Apa maksudnya? Kita wajib menafikan, meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita hapus Tuhan-Tuhan selain Allah. Enggak ada yang namanya dewa ini, dewa itu, berhala Lata, Uzza, mana, tidak ada. Kita nafikan semua karena Tuhan-Tuhan selain Allah adalah Tuhan yang batil. Kemudian setelah kita menafikan, mentasfiyah, membersihkan, maka yang kedua adalah al-isbat, menetapkan bahwasanya zat yang berhak disembah, yang benar-benar boleh disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Beliau adalah seorang nabi yang diutus menjadi penutup para nabi dan rasul lainnya. Nabi mengatakan inna risalata qadin qata'at wa nubuwata qadin qata'at fala rasula ba'di wala nabiyya ba'di. Tidak ada rasul setelahku dan tidak ada nabi setelahku. Maka belum dikatakan seorang muslim kalau dia meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa yutuz zakah, dan menunaikan zakat. Kata Nabi, fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan 3 hal ini, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil Islam, maka terjagalah darah mereka, harta mereka, kecuali dengan hakul Islam. Maksudnya dia melakukan tindakan-tindakan yang melazimkan dia harus dihukum kisos atau dihilangkan nyawanya, seperti misalnya dia membunuh, maka dalam Islam ya pelaku pembunuhan harus dibunuh lagi. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisabnya, perhitungan mereka, urusan hati mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini hadis yang singkat tetapi memiliki banyak faedah-faedah ilmu. Di antara faedah yang bisa kita petik ya tentang perintah berdakwah. Nabi SAW beliau selalu berdakwah dalam setiap kesempatan. Hatta ketika dia mendapati ada orang yang hendak meninggal dunia, maka Rasulullah SAW pun mendatanginya agar dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, ada seorang pemuda Yahudi yang sedang sakit, maka Nabi pun menjenguknya, mengajak dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pemuda ini pun mengarah kepada ayahnya. Kata ayahnya, ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah. Maka orang ini pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan Nabi keluar seraya mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskan dia dari api neraka. Dan ini menjadi tugas para nabi dan rasul. Dari nabi-nabi terdahulu sampai nabi kita Muhammad SAW,
mereka memiliki tugas yang sama, mengajak manusia kembali kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Rasulullah sudah wafat. Maka bukan berarti dakwah ini terhenti dengan wafatnya beliau. Dakwah ini harus terus dilanjutkan sampai tegaknya hari kiamat. Ketika dakwah itu terhenti, maka siap-siaplah datangnya bencana azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan tentang dilaknatnya Banu Israel, yang mana dikatakan kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka. Maka yang melanjutkan estafet dakwah setelah meninggalnya para nabi dan rasul adalah kita sebagai umatnya. Maka hendaknya kita memiliki sumbangsi dalam dakwah. Dakwah itu enggak harus duduk di sini berceramah, berdiri di atas podium, khutbah, tidak harus seperti itu. Minimalnya dengan adanya media-media sosial, baik itu Facebook, IG ataupun yang lainnya, maka hendaknya kita share nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk umat Islam. Atau juga setidaknya kita berdakwah kepada anak-anak kita, mengajak mereka untuk sholat, mengajak mereka untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Nah, kemudian hadis ini juga memberikan faedah bahwa jika ada seseorang yang dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau dia mendirikan sholat, atau menunaikan zakat. Saya katakan atau, berarti kalau ada yang melakukan salah satunya saja, maka kita wajib menghukumi dia adalah seorang muslim. Ada orang yang jelas-jelas mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita menghukumi secara zahirnya dia adalah muslim. Jika dia muslim, maka dia memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan. Apa di antara hak-hak yang harus kita tunaikan? Banyak. Di antaranya kita harus panggil dia sebagai seorang muslim. Kita bermuamalah dengan dia selayaknya kita bermuamalah sesama muslim. Apa kata Nabi SAW? Hakul muslimnya alal muslimi situn. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Ini semua berlaku. Kalau kita bertemu mengucapkan salam, kalau dia sakit kita jenguk, kalau dia bersin kita ucapkan apa? Yarhamukallah. Kalau dia datang minta nasihat kita nasihatin. Kalau dia meninggal dunia kita iringi jenazahnya. Kalau dia sakit kita jenguk. Jadi ini berlaku hak-hak sesama muslim. Ya, makanya kita yang sudah memeluk agama Islam, hak-hak seperti ini harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai sama muslim ketemu cuek, tidak mengucapkan salam. Jangan sampai ada teman yang sakit tapi tidak peduli. Ya, maka hak-hak ini semuanya sirna kalau orang itu betul-betul dikatakan murtad. Ya, karena itu tidak boleh dia dipanggil kafir lagi. Maka nggak boleh kita bermudah-mudah memvonis orang itu dikatakan kafir. Ya, seperti misalnya banyak tokoh-tokoh agama yang tampil di media sosial, yang kalau kita baca dia adalah cendekiawan muslim, tapi ternyata pemikirannya, ucapan-ucapannya itu mengandung kekufuran. Ya, seperti misalnya kita pernah mendengar ada seorang dosen yang membuat disertasi tentang bolehnya berzina, ya, kemudian mencela para sahabat. Itu adalah ucapan-ucapan yang sifatnya apa? Kufur. Kita katakan itu ucapan kufur. Nah, tapi untuk mengatakan si fulan itu dia sudah kafir. Nah, maka ini urusannya tidak bisa dikembalikan kepada perorangan. Ya, karena kafir mengkafirkan ini adalah perkara besar. Hanya Allah dan Rasulnya yang berhak kafir mengkafirkan, kecuali kalau memang dia jelas-jelas sudah murtad, menyatakan keluar agama. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad raja alaihi.
Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka bisa jadi kekufuran itu kembali kepada dia. Ya, di antara kelompok yang suka kafir mengkafirkan adalah kelompok Khawarij. Maka kenalilah dai-dai yang mereka dikatakan dai Khawarij, yang Nabi SAW mengatakan hum kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Terkadang mereka menyampaikan ayat Al-Quran tapi bermudah-mudah dalam kafir mengkafirkan. Mereka mengatakan pemerintah kita adalah taugut, ya kafir, karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Allah berfirman, wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Sementara presiden, menteri, polisi, ya semuanya mereka berhukum dengan hukum Al-Quran, bukan? Bukan. Ya, mereka berhukum dengan undang-undang buatan manusia, maka mereka menyimpulkan mereka adalah kafir. Kalau dikatakan kafir berarti halal darahnya, boleh ditumpahkan. Ya, makanya berangkat dari keyakinan yang sangat buruk ini, yang sangat sesat ini, akhirnya mereka pun melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul bukan bagian dari Islam, dan Islam pun tidak membenarkan tindakan itu, yaitu melakukan bom bunuh diri dengan dalih apa? Jihad. Ya, tindakan seperti itu bukan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya kita tidak boleh sembarangan ngucapin ya kafir. Hatta misalnya hadis Nabi SAW, man taraka sholata faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Nggak boleh kita bermudah-mudah, teman tidur nggak sholat, sengaja tidur, bangun-bangun, bangun kafir. Ya, nggak boleh seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, jika memang dia adalah muslim, sudah mengucapkan kalimat syahadat, atau sudah jelas-jelas orang itu sholat, atau dia membayar zakat, maka darahnya terjaga. Ya, ini kata Nabi, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Darah dan hartanya itu terjaga, tidak boleh dilukai, apalagi sampai dibunuh. Hartanya tidak boleh diambil, ya, tidak boleh dirampok. Maka menzolimi orang lain dengan cara seperti ini, menumpahkan darah, ya, mengambil harta, ini adalah dosa besar jemaah sekalian. Ya, yang mana dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mengembalikan hak-hak saudaranya tersebut. Ya, kalau kita dalam posisi terzolimi, misalnya tanah kita diambil, atau mungkin ya harta kita diambil, ditipu dalam usaha, maka jangan khawatir, Allah Maha tahu, Allah tidak lalai. Allah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kalian mengira Allah itu lalai dari orang-orang yang berbuat zalim. Allah pasti membalasnya cepat ataupun lambat. Yakin. Kadang kita sudah melakukan usaha-usaha untuk mengambil hak kita. Ya, misalnya kita punya tanah, ternyata kita sudah urus sertifikat, pas kita datang ke situ lagi, tanahnya udah diserobot orang, bahkan sudah ada bangunan. Kita mengatakan tanah saya ini sertifikat saya punya sertifikat, kata dia. Ya, jadi ada sertifikat ganda. Nah, ini zalim. Ya, kita ke pengadilan ternyata ya kalah gitu kan. Padahal itu jelas kita yang beli. Ya, maka udah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat ataupun lambat Allah akan membalas dia. Ya, Allah baru mengampuni setelah dia meminta keikhlasan atau membayarnya, mengembalikannya. Ya, hati-hati jamaah, dosa kezaliman ini sangat luar biasa. Ya, teringat kisah tentang ada seorang Al-Laham, ya. Al-Laham di sini tukang jagal, tukang motong kambing, motong sapi gitu kan. Yang tentunya orang yang punya pekerjaan tukang jagal, pakaiannya pasti banyak apa? Banyak darahnya. Jadi pernah suatu ketika dia pulang ke rumahnya tidak ganti pakaian terlebih dahulu. Ya, dia pulang dalam keadaan bajunya masih banyak darahnya. Qadarullah di tengah jalan ada orang teriak-teriak minta tolong.
Ternyata dia lihat orang itu mau dibunuh dan sudah dibunuh itu kan. Dan dia masih hidup minta tolong-tolong. Pelakunya kabur, dia berusaha untuk nolongin tukang jagali ini. Ya, ternyata mati ini orang. Yang ditolongin meninggal. Ya. Maka datanglah sebagian orang mengira yang membunuh itu siapa? Tukang jagal. Dengan adanya bukti-bukti di mana pakaiannya itu banyak apa? Banyak darahnya. Akhirnya dia pun diadili massa dan masuk ke pengadilan. Ternyata di pengadilan hakim memutuskan dia harus dikisos. Ya, mungkin kita menilai dia dalam kondisi apa? Terzolimi ya kan? Tertuduh. Ya, makanya ketika sudah mau dikisos, dia mengatakan di hadapan banyak orang, demi Allah, aku bukan pelakunya. Tapi aku ingin bercerita. Dahulu aku pernah membunuh orang dan tidak ada seorang pun yang tahu. Mungkin dengan cara ini Allah Subhanahu wa taala ya menegakkan hukum kisos bagiku. Yang mana sebelumnya dia itu punya pekerjaan mengantar penumpang dari tepi sungai ke tepi berikutnya. Ada seorang wanita yang cantik yang dia sudah punya anak menjadi penumpangnya. Ya, dan dia pun ada ketertarikan dengan wanita tersebut. Diajak menikah nggak mau. Ya, pernah suatu ketika karena tidak ada orang, ya, maka wanita ini pun diancam. Kalau kau tidak mau melayani aku akan bunuh anakmu. Anaknya diambil kemudian dibuang dan dia pun teriak-teriak minta tolong, akhirnya dibunuh juga. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dia berhasil dari hukuman manusia ya kan. Tapi ternyata dia tidak berhasil dari hukuman tadi. Ya, inilah orang yang berbuat zalim, pasti cepat ataupun lambat Allah akan membalasnya. Ya. Maka kalau dia adalah seorang muslim, terjaga kehormatannya, hartanya, darahnya. Rasulullah SAW sangat marah kepada seorang sahabat yang bernama Usama bin Zaid. Dalam suatu peperangan, Usama mengejar orang kafir, dikejar sampai orang kafir ini tidak mendapati jalan lagi, jalan buntu. Ya, kemudian tiba-tiba orang ini pun mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Usama, ini main-main nih orang nih, bukan dari tadi ya kan? Ya, kenapa baru sekarang dia ngucapin syahadat? Ya, jangan-jangan dia takut karena senjataku. Akhirnya orang itu pun tetap dibunuh oleh Usama. Kejadian ini sampai kepada Nabi SAW. Ya, maka Usama pun dipanggil. Rasulullah marah besar kepada Usama. Ya, sampai-sampai Usama mengatakan, aku tidak ingin lagi melihat Nabi marah seperti itu. Taubat aku katanya. Ya, Rasulullah mengatakan kepada Usama, ya Usama, apakah engkau telah membunuh orang itu sementara dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ya, kemudian Usama pun berusaha untuk memberikan uzur, alasan. Ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat tersebut khaufan minasilah, hanya takut dengan pedangku. Apa kata Nabi? Hal syaqaqta qalbak? Apakah engkau telah membelah dadanya untuk mengetahui isi hatinya? Usama pun terdiam. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, Innilam Umar an asyukka butunan nas. Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk mengorek-ngorek isi hati orang. Kita hanya menghukumi secara apa? Secara zahir. Ya. Urusan hati ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di akhir hadis ini Nabi mengatakan wa hisabuhum 'ala Allah. Urusan hati itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama dia zahirnya muslim, maka kita hukumi dia muslim. Makanya ada satu kaidah penting ya, yaitu ijra'ul hukmi 'ala zahir wallahu yatawallas sarair. Menghukumi seseorang itu secara zahir. Adapun urusan hati ya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya banyak kejadian-kejadian pada peristiwa perang Hunain ya, sebelum perang Hunain Nabi SAW ya membagikan harta ghanimah.
Dan Nabi membagikan harta ghanimah kepada orang-orang muhajirin yang baru masuk Islam dengan jumlah yang sangat banyak. Ada yang dikasih 100 ekor unta, 50 ekor unta. Sementara orang-orang Ansor yang mereka banyak ikut berperang bersama Nabi SAW dikasih cuma sedikit. Datanglah seseorang yang disebut Zulhuwaisirah, yang dia bersikap tidak sopan dengan Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi seraya mengatakan, i'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Subhanallah, Rasulullah digituin. Padahal apa yang dihukumi oleh Nabi itu pasti benar, udah pasti sesuai. I'dil ya Muhammad, berlaku adillah kau wahai Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid yang saat itu sudah memeluk agama Islam, ya, maka dia pun meminta izin kepada Nabi SAW untuk memenggal lehernya. Kalau nggak salah Khalid atau Umar ya, minta izin untuk memenggal lehernya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan jangan, karena secara zahir dia dihukumi apa? Muslim. Urusan hatinya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta gembong munafik. Siapa gembong munafik yang ada di zaman Nabi SAW? Ubay bin Salul. Ya, dia dikatakan munafik, tidak dikatakan Yahudi, Nasrani, Quraisy, orang kafir. Ya, tapi dia dikatakan munafik. Munafik ini, ya, sebenarnya hukuman di sisi Allah itu sama dengan hukuman orang-orang kafir. Bahkan mereka itu lebih berbahaya fitnahnya. Bisa dikatakan musuh dalam selimut. Tapi Ubay bin Salul ini, walaupun dia dikatakan munafik, dia ikut sholat bersama Nabi. Kadang pas kajian pun dia hadir, ya. Tapi di belakang nusuk Nabi, ngata-ngatai Nabi. Ketika dia bersama Nabi SAW mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Tapi ternyata tatkala mereka balik ke kawan-kawannya, ke komunitasnya, mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un, kami itu hanya, ya, mengolok-olok mereka. Lihat, ya, Ubay bin Salul, gembong munafik. Nabi tetap menghukuminya, dia sebagai seorang muslim, walaupun dia telah melakukan tindakan-tindakan yang menciderai Nabi SAW. Pada peristiwa perang Uhud, berangkat 1.000 kaum muslimin untuk melawan 3.000 orang-orang kafir Quraisy. Nah, di tengah jalan Ubay bin Salul ini ngompor-ngomporin sahabat-sahabat yang lain. Ngapain kita ikut Muhammad? Kalau ikut Muhammad, kalau kita menang, ya, namanya yang harum yang Muhammad. Kalau misalnya kita kalah, emang dia mau tanggung jawab sama keluarga kita? Digembosin hingga akhirnya 300 sahabat, ya, tidak ikut perang. Yang berangkat hanya berapa orang? 700. Sampai-sampai ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sebelum kita memerangi orang-orang kafir Quraisy, kita perangi dulu tuh yang mereka mundur ke belakang. Kata Nabi, jangan. Ya, Ubay bin Salul lah yang dia ternyata melakukan pengkhianatan. Jadi di lereng-lereng Gunung Uhud dia buat perangkap-perangkap yang kalau misalnya Nabi mengarah ke sana, dia harap Nabi itu jatuh ke perangkap tersebut. Ternyata benar. Nabi SAW ketika beliau dikejar musuh, dia menuju ke lereng Uhud, ternyata jatuh ke perangkap mereka. Belum lagi keluarga Nabi tidak lepas dari fitnah. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang istri Nabi, ya, Ummul Mukminin, yang terjaga kesolihannya, ia tidak lepas dari tuduhan keji yang dilontarkan oleh orang-orang munafik. Mereka menyebarkan berita-berita hoak menuduh Aisyah berzina dengan sahabat Sufyan al-Mu'attal. Lihat, mereka sangat buruk akhlaknya. Bahkan mereka ini yang membuat masjid Masjid Diror. Mereka membuat Masjid Diror adalah untuk memecah belah umat Islam. Bahkan ternyata masjid tersebut dibikin sebagai pangkalan bagi orang-orang Romawi, ya, untuk menyerang kaum muslimin. Tapi Allah kabarkan usaha mereka, akhirnya Rasul pun mengutus beberapa para sahabat untuk menghancurkan masjid tersebut. Apakah Nabi SAW tetap menghukuminya sebagai orang kafir? Tidak.
tetap Rasulullah menghukuminya sebagai seorang muslim. Buktinya, ketika Ubay bin Salul ini meninggal, datanglah anaknya. Anaknya ini muslim, Abdullah, ya, namanya Abdullah, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku menginginkan jubahmu, ya, untuk dijadikan kain kafan ayahku. Maka Nabi pun melepaskan jubahnya, diberikan, ya. Tidak hanya itu, Nabi pun langsung berangkat menuju ke jenazahnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi nyolatin jenazahnya Ubay bin Salul. Kalau dia kafir, pasti Nabi nyolatin enggak? Enggak. Walaupun setelah itu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di sini menjadi pusat perhatian kita adalah Rasulullah tetap menyolatin dia. Sempat tidak dihalangi oleh Umar. Ya Rasulullah, kalau solati orang modelnya kayak begini. Ya, tapi Rasulullah mengatakan seandainya Allah memberikan 70 ampunan, niscaya aku akan memohonkan ampunan lebih dari 70 kali untuk Ubay bin Salul. Dia tetap nyolatin, akhirnya ya keesokan harinya turunlah ayat yang menjelaskan la tusolli ala ahadi minhum, janganlah engkau solat ya kepada mereka. Ya. Kemudian juga bukti dia tetap dihukumi muslim ketika dia meninggal, ya, ini anak-anaknya tetap mendapatkan warisan, ya kan? Tetap mendapatkan warisan. Sementara ya non muslim tidak bisa mewariskan kepada muslim dan juga sebaliknya. Ya, jadi intinya urusan hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya hadis ini kita jadikan sebagai kaidah. Kadang punya tetangga, ya kan, yang dia nggak tahu gimana agamanya gitu kan, meninggal keluarganya nggak ada yang ngurus, kadang bingung nih muslim atau kafir, ya kan. Maka kita lihat di rumahnya ada Al-Quran atau tidak, atau mungkin kita lihat KTP-nya, kalau agama tertulis Islam sudah, berarti kita urus dia sebagai jenazah muslim. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan ya tentang terjaganya hak-hak seorang muslim yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Baik, dan juga sebenarnya yang terjaga darahnya bukan hanya muslim, tapi juga orang-orang kafir yang mereka dikatakan kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Kafir zimmi adalah mereka orang-orang kafir yang tinggal di negara muslim, seperti misalnya mereka yang tinggal satu perumahan dengan kita, maka mereka adalah kafir zimmi. Darahnya terjaga, demikian pula hartanya terjaga, sehingga kita tidak boleh membunuhnya atau merusak kehormatannya. Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan au zimmiyan lam yarih raihatal jannah. Siapa saja yang membunuh kafir mu'ahad atau kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Namun bukan berarti kita bersikap loyalitas kepada mereka, tidak. Tetap kita harus memperhatikan aturan-aturan Islam, tetap kita menjaga nilai-nilai toleransi, tapi jangan sampai kebablasan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Kalau dia kan banyak bilang yang istilahnya Islam KTP gitu. Nah, dia Islam secara KTP tapi tidak pernah melakukan sholat sama sekali. Jadi secara doanya kita tahu dia tidak pernah melakukan sholat sama sekali. Bahkan ada yang sholatnya setahun sekali, atau pada saat Id, atau mungkin sholatnya seminggu sekali, atau mungkin yang tidak sholat sama sekali. Lah itu apakah dia terjurus ke dalam kekafiran atau masih dianggapnya sebagai seorang muslim? iya. Baik. Seperti misalnya orang yang memiliki keyakinan kejawen gitu ya. Ya, jelas maka kita sampaikan kepada umat bahwa kejawen adalah kekufuran. Meninggalkan sholat menyebabkan kekufuran. Ya, ini kita menghukumi suatu perbuatan sebagaimana Nabi mengatakan seperti itu. Namun ya, apakah kita menghukumi orang tersebut dikatakan kafir? Dia hanya sholat mungkin setahun sekali, tapi KTP-nya apa? Islam. Bahkan dia pun ngaku sebagai seorang muslim. Rata-rata orang yang gak sholat kalau ditanya agama ente apa, jawabnya apa? Islam. Islam. Ya, maka tetap kita menghukuminya dia adalah muslim.
urusan akibat dia nanti pada hari kiamat, ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalil-dalil yang menyatakan tadi dia dikatakan kafir, ya kan, man taraka sholata faqad kafar, karena kan untuk menghukumi orang itu kafir, ya, banyak syarat-syaratnya dan juga harus hilang mawani'nya, yakni penghalang-penghalangnya, ya, seperti mungkin karena kejahilan, belum sampai hujah kepada, pokoknya banyak alasan-alasannya, ya. Tapi bagi tokoh masyarakat, bagi ustadz, bagi orang yang dikenal, hendaknya tidak mau nyelati dia, ya, sebagai tahzir, itu peringatan kepada yang lainnya. Kalau nggak sholat, kagak disolatin nama Pak Ustadz misalnya gitu, ya. Jadi, tapi tetap kita urus jenazahnya sebagai seorang muslim. Jelas, Pak? Nah inilah perbedaan antara menghukumi per individu dan menghukumi secara umum. Kita hanya boleh menghukumi secara umum. Wallahu a'lam. Cukup jemaah? Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.